mereka nih yang paling utama, paling lantang teriak-teriak gas langka. Tanpa disadari, mereka mengakui bahwasannya mereka juga butuh bansos. Padahal selama ini mereka itu paling kenceng bilangin kaum 58 ini kaum bansos. Kenapa kemudian sekarang pas gas 3 kilo ini nih langka, mereka yang paling duluan teriak-teriak? Hei baser-braser prajongos, lo menghujat gue, menyerang gue, disangkain gue kena mental. Semakin kalian menghujat gue, semakin gue menjadi-jadi mencari informasi. Semakin akan kukasih informasi buat masyarakat yang cerdas, bukan masyarakat yang haus sama bansos. Mau gue dihujat nama gue Kari Uman, pedagang es degan, tidak masalah. Yang penting gue bukan makan uang rakyat, bukan makan dari keringat rakyat. Saya makan cari sendiri. Mau gue diserang pedagang es kek, nama gue Kari Uman kek, I don't care. Gue gak peduli. Semakin kalian menghujat gue semakin bahagia. Itulah sifat gue. Gue semakin dihujat, semakin terkenal gue. Selamat. Ada bukti nyata kan bahwa seorang Prabowo adalah boneka Jokowi. Buktinya kementeriannya para Prabowo adalah wujud dari 3 periodenya si Jokowi. Di dalamnya itu oligarki. Jadi zamannya Jokowi berkuasa kan tidak berani macam-macam itu, tidak nunjuk para oligarki, para mafia, ya kan? Di eranya Prabowo ini Jokowi menunjukkan jati dirinya bahwa inilah gue yang sebenarnya. Kalau zaman dulu waktu itu kan masih dikekang sama si PDIP waktu dia masih pakai kendaraan PDIP ya kan. Sekarang inilah wajah asli Jokowi di kabinetnya Prabowo. Rakyat akan menderita. Ini kaum 58 cuma menungguin bansos. Nanti tunggu 5 tahun lagi. Karena kebijakan itu akan mensengsarakan rakyat. Pajak akan naik, semuanya akan naik. Karena apa? Oligarki itu mementingkan dirinya sendiri. Karena dia adalah pengusaha. Kalau para penjilat nggak mungkin bisa kerja, yang penting jilat aja. Ada kepentingan apa? Ya nurut, tunduk, nama juga babu, ya kan? Apalagi Sri Mulyani itu anak kaki tangannya oligarki. Apa yang diinginkan sama oligarki akan disetujui sama Ibu Sri Mulyani. Apa yang kepentingan? Contoh, ini contoh. Waktu ada masalah di BUMN, ada apa, Bu Sri Mulyani hadir langsung tenggelam, padahal kasusnya itu masih pihak korupsi itu masih merajalela. Karena di BUMN itu adalah anak saudara-saudara Jokowi semua. Jadi Bu Sri Mulyani cuma menutupin kebejatan dari seorang Jokowi CS. Selamat ini dipecat. Sekali lagi para pembenci kena gocek oleh Prabowo dan Jokowi. Ya, jadi ini fenomena LPG 3 kilo, ya, yang kemarin itu, yang heboh-heboh itu dianggap oleh beberapa pihak ya. Yang pertama anggapannya adalah itu adalah untuk menutupi kasus pagar laut, ya, dibikin sengaja sehingga itu menjadi rame menutupi kasus pagar laut. Nah, tapi saya mau menanggapi ya, yang pertama ini nggak ada itu menutupi kasus-kasus pagar laut. Pagar laut itu harus dibongkar, ya. Itu BPN harus dirombak itu. Kita harus pengen tahu bagaimana caranya itu bisa tuntas seakar-akarnya. Ya,
Kita pendukung Pak Prabowo, pendukung Pak Jokowi, pendukung Gibran juga setuju kasus itu dibongkar. Nggak ada kita menutupin isu-isu, karena itu adalah hal yang sangat krusial. Bayangin aja di Bekasi sendiri kan, kita sama-sama tahu kan, bisa ada sertifikat ganda, SHM ganda. Ini permain BPN ini memang dari dulu yang harus diberantas dan dibersihkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, adanya tabung ya, kasus tabung LPG 3 kilo ini adalah permainan kelompok Mulyono, geng Mulyono untuk memperkeruh atau memperjelek kepemimpinan Pak Prabowo. Nah, bagi saya, ini disclaimer ya, saya Rusen 98, apa yang terjadi fenomena ini ya, rame-rame ini ya, sebenarnya ada sesuatu hal lawan-lawan politik jadi abai. Apa itu? Ya, jadi rancangan undang-undang BUMN udah diketok, rapat paripurna Sabtu, kan kalian nggak denger ini kan, dan sudah disahkan. Nah, sehingga kita sudah mempunyai undang-undang BUMN. Beberapa pokok materi penting dalam RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, antara lain Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara secara resmi didirikan dan dibentuk dalam rangka melakukan konsolidasi pengelolaan BUMN serta mengoptimalisasi pengelolaan dividen dan investasi